Di sebuah teras rumah megah, seorang wanita kaya duduk di kursi roda, Yanti Prameswari, pewaris tunggal perusahaan besar yang dulunya berjalan dengan penuh kebanggaan, hingga satu kecelakaan merenggut semua itu. Tapi hari itu, dari kejauhan datang seorang pria miskin dengan baju lusuh dan tas anyaman berisi ramuan kampung. Ia menawarkan bantuan, namun yang ia terima bukan ucapan terima kasih, melainkan hinaan. "Ramuan kampung bisa sembuhkan aku?" Yanti menertawakannya tajam. Dokter luar negeri saja menyerah. Namun pria itu tetap tenang. Kadang yang tak mampu dilakukan obat, bisa disembuhkan oleh alam dengan izin Tuhan, katanya lembut. Yanti tersenyum sinis dan menantangnya, tantangan yang bahkan terdengar seperti penghinaan. "Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, aku akan berikan apapun yang kau mau. Bahkan aku rela menjadi istrimu." Tidak ada yang tahu bahwa kalimat penuh kesombongan itu justru menjadi awal dari keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Lalu, apa yang terjadi ketika tangan kasar lelaki miskin itu mulai menyentuh kaki sang pewaris kaya, yang sudah lama berhenti percaya pada Tuhan? Siang itu, langit Jakarta tampak begitu jernih. Sinar matahari menembus kaca besar sebuah rumah megah bergaya Eropa di kawasan elit Jakarta Selatan. Di halaman depan, deretan mawar tumbuh rapi seperti lukisan hidup. Kolam kecil memantulkan warna biru langit, sementara suara burung terdengar samar di kejauhan. Namun di balik semua kemewahan itu, suasananya justru terasa dingin. Di teras rumah, seorang wanita muda duduk di atas kursi roda. Gaun putih elegan membalut tubuhnya, perhiasan berlian berkilau di pergelangan tangannya. Wajahnya cantik memukau, tetapi sorot matanya tajam, dingin, penuh keangkuhan. Dialah Yanti Prameswari, pewaris tunggal sebuah perusahaan besar. Wanita yang dulunya selalu melangkah dengan sepatu mahal dan kepala tegak tinggi, hingga satu kecelakaan merenggut segalanya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki memecah keheningan lantai marmer. Seorang pria berjalan masuk melalui gerbang. Bajunya lusuh, celananya pudar, wajahnya berdebu, dan rambutnya sedikit acak-acakan. Di tangannya, ia membawa tas anyaman kecil berisi botol-botol kaca bening dengan cairan berwarna hijau kecoklatan. Para pelayan tertegun melihat sosok itu. "Bu Yanti," salah satu pelayan berbisik gugup. Ini orangnya. Katanya dia bisa bantu mengobati ibu." Yanti menatapnya sinis, tanpa setitik pun senyum. "Kau bercanda?" Suaranya datar, namun menusuk. "Kau bawa orang seperti itu ke rumahku?" Pelayan itu menunduk, gelisah. Dia bilang, dia tahu cara menyembuhkan tulang yang remuk dengan ramuan tradisional. Katanya dia sering bantu orang di kampungnya, Bu. Yanti tertawa kecil, tawa yang lebih mirip ejekan. "Ramuan tradisional? Dari kampung? Hahaha. Aku sudah menghabiskan ratusan juta untuk dokter terbaik di negeri ini. Mereka bilang tidak ada harapan. Dokter luar negeri pun menyerah. Dan kau pikir, tukang pijat kampung ini bisa melakukan apa yang bahkan dokter spesialis tak mampu?" Pria itu masih diam, menunduk sopan, lalu berbicara pelan, tapi tegas. "Saya tidak bermaksud menipu, Bu. Saya hanya ingin mencoba membantu. Kadang hal yang tak bisa dilakukan obat, bisa disembuhkan oleh alam, dengan izin Tuhan." Yanti mendecih, matanya menyipit. "Kalau Tuhan peduli, Dia tidak akan membiarkanku lumpuh seperti ini. Aku punya segalanya, harta, kuasa, kedudukan. Dan sekarang, aku duduk di kursi roda seperti orang yang tak berdaya. Kau pikir sedikit daun dan minyak dari kampungmu bisa mengubah itu?" Beberapa orang di sekitar menahan tawa. Dokter pribadinya maju sedikit, membisikkan komentar sinis dengan suara cukup keras untuk terdengar. "Bu, orang seperti ini banyak. Mereka datang membawa harapan palsu. Kalau ibu izinkan, saya usir saja sebelum jadi tontonan." Pria itu tetap berdiri tenang. Matanya lembut, tapi berani menatap Yanti. "Saya tidak minta dipercaya. Saya cuma minta kesempatan. Satu saja." Suasana berubah hening.
Angin siang berhembus lembut, menggerakkan tirai putih di jendela besar rumah itu. Yanti menatapnya lama, sebelum perlahan tersenyum. Senyum sinis, penuh tantangan. Ia mengangkat tangannya, cincin berlian di jarinya memantulkan cahaya matahari. Satu kesempatan, katamu, suaranya dingin. Baiklah. Dunia ini membosankan dan aku butuh hiburan. Jadi begini, orang miskin. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, suaranya berubah lirih namun kejam. Kalau kamu benar-benar bisa membuatku berjalan lagi dengan pijatan dan ramuan kotormu itu, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Uang, rumah, mobil, bahkan... Ia berhenti, menatap mata pria itu dalam-dalam. Aku rela menjadi istrimu. Semua orang terkejut. Pelayan menutup mulutnya. Dokter melotot tidak percaya. Bahkan udara terasa berhenti sesaat. Pria itu, Wildan, menelan ludah. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Ada ketenangan aneh dalam sorot matanya, seolah ia tidak terkejut sama sekali. Saya tidak datang untuk harta, apalagi pernikahan, Bu. Saya hanya ingin menyembuhkan yang sakit. Tapi kalau itu tantangan Ibu. Suaranya tenang, namun tegas. Saya terima. Yanti kembali tertawa kecil. Kau benar-benar berani, ya? Baiklah. Coba. Tapi ingat, kalau kau gagal, aku pastikan kau tidak bisa menipu orang lain lagi dengan ramuan konyolmu. Wildan mengangguk pelan. Saya tidak pernah menipu siapapun. Saya hanya berusaha membantu. Yanti memandang ke arah taman, wajahnya masih menyimpan ejekan. Lihat sekitarmu. Rumahku lebih besar dari seluruh kampungmu. Mobilku lebih mahal dari hidupmu. Dan aku tidak percaya sedikitpun pada hal-hal bodoh seperti ramuan herbal. Ia menatap Wildan lagi, kali ini dengan nada menantang. Berapa lama kamu bisa bertahan setelah tahu bahwa semua orang di sini akan menghinamu? Dan benar saja, bisik-bisik mulai terdengar. Lihat bajunya kumuh sekali. Kasihan, mungkin gak pernah cuci muka. Bau minyak gosoknya dari jauh aja sudah nyengat. Wildan hanya berdiri diam, memeluk tas anyamannya erat-erat, sementara kehidupan mewah yang menghina dirinya perlahan menutup lingkaran di sekelilingnya. Wildan tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya menatap tanah sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali menatap Yanti dengan mata yang penuh keyakinan. Kadang, keajaiban datang bukan dari tangan orang kaya, ucapnya pelan, tapi dari dua orang yang tidak punya apa-apa. Kata-kata itu membuat Yanti terdiam sejenak. Hanya sejenak. Wajahnya kembali dingin, lalu ia tersenyum kecut sambil mengibaskan tangan. Bawakan air untuk orang ini. Kalau dia haus, kasih minum, ucapnya santai. Setelah itu, biar dia mulai dengan keajaibannya. Aku ingin lihat, sampai di mana omong kosongnya. Pelayan buru-buru menyiapkan segelas air, sementara Wildan membuka tas anyamannya perlahan. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah botol berisi cairan kehijauan, juga beberapa daun yang tampak layu. Ia mencampurkannya dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang meracik sesuatu yang sangat ia percayai. Yanti memperhatikan setiap gerakan tersebut dengan tatapan sinis. Namun di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu lain. Rasa penasaran kecil yang tersembunyi di antara kesombongan dan luka batin yang belum pernah ia akui. Di atas rumah megah itu, langit tetap cerah. Seolah menjadi saksi awal dari pertemuan dua dunia yang sangat berbeda. Seorang wanita sombong yang kehilangan kakinya, dan seorang pria miskin yang membawa harapan dari tanah dan doa. Dan tanpa ada yang menyadari, siang itu sebenarnya adalah awal perubahan besar bagi keduanya. Keesokan harinya, matahari kembali bersinar terang. Di halaman belakang rumah Yanti Prameswari, suara air mancur kecil terdengar lembut di tengah taman. Namun suasana di sana terasa tegang. Di antara rerumputan hijau yang rapi, tampak pemandangan asing. Sebuah tikar lusuh digelar di atas batu bata halus. Di atasnya berjejer botol-botol kaca, daun-daunan, dan semangkuk lumpur tanah liat berwarna abu kehitaman. Wildan duduk bersila, sibuk menyiapkan ramuan.
Ia menumbuk daun-daun hijau dengan batu kecil, lalu mencampurnya dengan minyak kelapa murni. Bau tajam ramuan herbal mulai menyebar, membuat para pelayan bereaksi. Ya ampun, baunya kayak pasar tradisional, bisik seorang pelayan. Herbal apaan ini? Kayak tanah becek dicampur minyak gosok, sahut yang lain sambil menahan tawa. Yanti duduk di kursi rodanya beberapa meter dari situ, mengenakan gaun hijau zamrud yang elegan. Tatapan matanya penuh kejengkelan. Kau yakin ini perlu dilakukan di taman belakangku? Tempat ini biasa kupakai untuk pesta teh, bukan untuk eksperimen bodoh seperti ini. Wildan tetap tenang. Sinar matahari penting, Bu. Panas alami membantu ramuan meresap lebih baik ke dalam otot. Alasan orang kampung, gumam Yanti dingin. Baiklah, lakukan saja. Aku ingin lihat sejauh mana ramuan ajaibmu bekerja sebelum aku tertawa lebih keras nanti. Wildan mengambil segenggam ramuan, mengoleskannya ke telapak tangan, lalu melirik kaki Yanti yang kaku. Luka bekas operasi masih tampak samar, membentuk garis panjang dari betis ke pergelangan. Terlihat indah, tapi dingin, seperti patung marmer yang kehilangan kehidupan. Saya akan mulai, Bu. Kalau terasa sakit, tahan sebentar. Itu tandanya peredaran darah mulai bekerja. Yanti mendengus. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa tentang tubuhku sendiri? Dokter bilang sarafku mati total. Jadi kalau aku tak merasa apa-apa, jangan salahkan aku kalau pijatanmu sia-sia. Wildan mengangguk dan mulai memijat perlahan. Jemarinya kasar tetapi gerakannya lembut. Suara gesekan kulit dan minyak terdengar samar di antara hembusan angin. Awalnya tidak ada reaksi. Tapi beberapa menit kemudian, Yanti mengerutkan kening. Ah, sakit, bisiknya pelan. Kau menekan terlalu keras. Maaf, Bu. Tapi ini bukan pijatan biasa. Saya mencoba membangunkan saraf-saraf yang tertidur. Kadang rasa sakit adalah tanda tubuh mulai merespons. Omong kosong. Yanti menepis, kesal. Kau mau mematahkan tulangku lagi? Hah? Namun sebelum ia sempat menjerit lagi, sebuah sensasi lain muncul. Rasa panas menjalar pelan dari betis ke lutut, bukan panas membakar, tapi hangat, seperti darah yang baru mengalir setelah lama terhenti. Yanti membeku. Matanya membulat. Apa ini? Kenapa rasanya hangat? Wildan tidak menjawab. Ia tetap memijat dengan tekun, menekan titik-titik tertentu di sekitar lutut dan pergelangan. Keringat menetes di dahinya, tetapi tatapannya tetap fokus. Itu tandanya tubuh mulai menerima. Jangan melawan, Bu. Biarkan saja mengalir. Para pelayan, yang tadi menertawakan, kini mulai saling pandang. Bau herbal yang tadinya mereka hina, kini justru terasa menenangkan. Aku lihat kulit kakinya memerah, bisik salah satu pelayan. Ah, mungkin cuma efek pijatan, sahut yang lain, walau nada suaranya ragu. Yanti memandang Wildan dengan campuran bingung, marah, dan takut. Aku tidak percaya. Tidak mungkin ini terjadi hanya karena ramuan konyol itu. Wildan tersenyum kecil, tanpa menghentikan pijatannya. Terkadang yang sederhana justru yang paling mujarab. Alam sudah menyiapkan obat untuk setiap luka, hanya saja kita sering terlalu sombong untuk mengakuinya. Kata sombong itu seperti memukul dada Yanti. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Ia menatap pria di depannya, kumuh, sederhana, namun gerakannya penuh keyakinan. Ada ketenangan di wajahnya yang entah kenapa, membuat Yanti merasa kecil. Beberapa menit berlalu. Wildan akhirnya selesai memijat. Ia menutup kaki Yanti dengan kain bersih yang sudah dicelup ramuan cair. Biarkan begini sampai sore. Setelah itu, saya akan kembali untuk melanjutkan. Yanti menghela napas panjang. Selesai? Aku kira akan ada mantra atau doa sakti yang kau baca. Wildan tersenyum samar. Doanya cukup di dalam hati, Bu. Karena kesembuhan sejati bukan dari tangan manusia, tapi dari izin Tuhan. Yanti memalingkan wajah. Sudah kubilang,
berhenti membawa nama Tuhan di depanku. Aku sudah cukup sering berdoa, dan lihat hasilnya. Wildan tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, menunduk hormat, lalu berjalan menjauh dari taman. Angin siang berhembus lembut, menggoyangkan ujung kain yang menutupi kaki Yanti. Wildan sudah menghilang di balik pagar taman. Namun Yanti tetap memandangi kakinya lama, diam-diam mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk percaya. Rasa hangat itu masih ada. Ia menepuk betisnya perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasakan sedikit getaran di ujung jarinya sendiri. Namun sebelum harapan sempat tumbuh, egonya bergerak cepat. Ia terkekeh sinis, meski sorot matanya sedikit bergetar. Tidak mungkin, ini cuma reaksi sementara. Sarafku kejang. Iya, cuma kejang, gumamnya sambil memalingkan wajah. Tapi tangannya, diam-diam kembali menyentuh lututnya. Ada sensasi yang sama, bahkan sedikit lebih kuat. Salah satu pelayan mendekat. "Bu, apakah rasanya membaik?" Yanti langsung menatap tajam. "Jangan bodoh. Ini tidak berarti apa-apa." Namun ketika pelayan itu pergi, suara Yanti berubah sangat pelan, seakan ia bicara pada dirinya sendiri. "Tapi, kenapa aku bisa merasakannya lagi?" Angin sore mulai menggantikan panas siang. Burung-burung kembali bertengger di pohon Kamboja di tepi taman, dan di antara aroma bunga serta sisa bau herbal di udara, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Secercah harapan kecil yang mulai tumbuh di hati seorang wanita yang selama ini merasa dirinya terlalu tinggi untuk percaya pada keajaiban. Malam menurunkan kesunyian di atas rumah besar itu. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut ke jendela kaca besar kamar utama Yanti. Di dalam kamar, tidak ada suara selain detak jam di dinding. Yanti duduk di tepi ranjang, menatap kakinya yang dibalut kain putih yang sudah mengering. Bau herbal Wildan masih menempel samar, bercampur dengan aroma parfum mahalnya. Ia membenci baunya, tapi malam itu, hatinya justru terasa tidak tenang. Di luar, hujan rintik turun pelan, memukul kaca jendela seperti irama yang memandu pikirannya yang tak mau diam. Ia memejamkan mata, tapi bayangan Wildan terus muncul. Tatapannya yang tenang, tangannya yang kokoh, dan kalimat yang bergema tanpa henti. Kadang yang sederhana justru yang paling mujarab. Ia menggigit bibir. Omong kosong, cuma kebetulan. Tidak ada keajaiban di dunia ini. Namun tiba-tiba, ia membuka mata. Ada sensasi aneh di betis kanannya, seperti geli yang merambat perlahan. Ia mengerutkan dahi, menepuk bagian itu, tapi sensasinya justru makin terasa hangat, berdenyut, hidup. Detak jantungnya melonjak. Ia menarik selimut dan menatap kakinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh ujung jarinya. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia menekan perlahan ujung kakinya. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasakan sesuatu. Bukan sekadar sentuhan, tapi gerakan. Halus, kecil, tapi nyata. Ia menahan napas, matanya melebar. Aku bisa merasakannya." Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. "Tidak, ini tidak nyata. Ini cuma efek pijatan. Besok pasti hilang." Namun tubuhnya tidak mengikuti pikirannya. Ia ingin mencoba lagi. Dengan hati-hati, ia menggerakkan jari kakinya. Dan jari itu benar-benar bergerak. Yanti tertegun. Sekali lagi. Kali ini lebih jelas, jari itu menekuk. Ia menatapnya seperti melihat mukjizat. Antara takut dan kagum. Astaga, ini nyata. Tiba-tiba pintu berderit. Yanti tersentak. Seorang perawat pribadi masuk membawa segelas susu. "Permisi, Bu Yanti, ini minuman malam Ibu." "Taruh saja." Lalu keluar, potong Yanti cepat, menyembunyikan wajahnya. Perawat itu menunduk. "Sebelum saya pergi, apakah Ibu merasa lebih baik hari ini?" Yanti tertawa dingin. "Lebih baik? Aku masih lumpuh. Masih terjebak di rumah ini. Jadi jangan tanya hal bodoh." Perawat itu menelan ludah,
lalu keluar tanpa kata. Begitu pintu tertutup, Yanti langsung menarik selimut dan kembali menatap kakinya. Ia ingin berteriak kegirangan, tapi egonya menahannya. Ia tahu itu keajaiban. Ia tahu tubuhnya merespons. Tapi hatinya belum siap menerima bahwa pria miskin itu, yang ditertawakan semua orang, telah melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan dokter ternama. Malam semakin larut. Hujan berhenti. Yanti akhirnya tertidur dalam posisi setengah duduk. Wajahnya masih tegang, tapi jari-jari kakinya bergerak kecil setiap beberapa menit. Seolah tubuhnya sedang bangun dari tidur panjang. Pagi datang dengan langit cerah. Cahaya matahari menerpa wajah Yanti yang masih memejam. Ia menggeliat dan terkejut. Kakinya bergerak spontan. Seolah tubuhnya sudah terbiasa. Ini tidak mungkin. Terdengar ketukan di pintu. "Bu Yanti, Pak Wildan datang lagi. Katanya mau melanjutkan terapi." Yanti mendengus. "Katakan padanya, aku tidak butuh bantuannya lagi." "Tapi Bu, aku bilang usir dia." Pelayan itu terdiam, lalu menunduk dan pergi. Di luar kamar, Wildan berdiri di lorong, wajahnya tetap tenang. Ia mendengar sebagian suara dari dalam, tapi tidak menunjukkan kekecewaan sedikitpun. Yanti melihat bayangannya dari celah tirai jendela. "Kenapa dia masih datang? Bukankah jelas aku tidak mempercayainya?" bisiknya pelan. Namun jauh dalam hatinya, ada rasa yang tidak ia mengerti. Bukan benci, bukan marah, tapi takut. Takut untuk berharap lagi. Yanti menarik napas panjang, lalu kembali menatap kakinya. Gerakan kecil itu masih ada, samar, tapi nyata. Tubuhnya tidak berbohong, namun bibirnya tetap mengucapkan kalimat yang berusaha menenangkan egonya sendiri. "Ini cuma kebetulan, hanya sementara, tidak ada yang istimewa." Wildan akhirnya pergi tanpa protes, tanpa kata-kata panjang. Ia hanya meninggalkan selembar kertas kecil di meja ruang tamu. Tulisan tangannya sederhana. "Saya akan datang lagi esok pagi. Jangan menyerah sebelum keajaiban selesai bekerja." Yanti membaca catatan itu menjelang sore. Tangannya meremas kertas itu kuat-kuat, seolah ingin menolak harapan yang datang tanpa diundang. Namun saat pelayan keluar, ia perlahan memungutnya kembali. Kertas yang tadi diremas itu kini diratakan kembali, lalu ia simpan hati-hati di dalam laci. Malam itu, ia duduk sendirian di tepi ranjang. Angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Yanti memandang langit berbintang, sebelum menurunkan pandangan pada kakinya sendiri. "Wildan," bisiknya sangat pelan. "Benarkah tanganmu membawa keajaiban, atau aku hanya terlalu ingin percaya?" Untuk pertama kalinya dalam hidup penuh kesombongan dan harga diri yang tinggi, Yanti Prameswari, wanita yang percaya bahwa semua hal bisa dibeli, menatap dirinya di cermin dan menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ada hal-hal yang bahkan kekayaan tak mampu jelaskan. Di luar kamar, angin malam menggoyang daun-daun di taman belakang. Wadah ramuan yang kemarin dipakai Wildan masih tergeletak di atas tikar. Daunnya sudah kering, retak oleh panas matahari, tapi di sela-sela sisa ramuan itu, seakan ada yang tertinggal. Sebutir harapan kecil. Dan tanpa ia sadari, harapan itu pelan-pelan tumbuh di dalam hatinya, bersama denyut pertama yang mulai kembali ke kakinya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya matahari yang lembut. Tirai putih bergoyang pelan, seperti menari di embus angin. Suara burung pagi dan gemericik kolam menciptakan suasana tenang. Namun bagi Yanti, ketenangan itu justru terasa asing. Ia duduk di kursi rodanya, tepat di depan cermin besar. Bayangannya sendiri menatap balik. Cantik, anggun, tetapi rapuh. Sudah 3 hari Wildan tidak datang. 3 hari tanpa ramuan, tanpa pijatan kasar namun ajaib itu. Namun sesuatu berubah. Setiap pagi, kakinya terasa hidup. Ada denyut lembut, kecil, tapi konsisten. Seperti ada kehidupan baru yang sedang meninjaunya dari dalam. Tapi ia tetap diam. Tetap pura-pura tidak percaya. "Aku Yanti Prameswari, aku tidak bisa kalah oleh ramuan kampung.
gumamnya, menegakkan bahu. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Pelayan masuk membawa sarapan. "Bu, ini sarapannya. Taruh di meja." Dan aku tidak mau mendengar nama Wildan lagi. Kalau dia datang, bilang saja aku tidak butuh bantuannya. Pelayan itu tampak ragu. "Tapi Bu, dia selalu datang setiap pagi. Menunggu di luar pagar. Tidak memaksa masuk, cuma menunggu." Yanti menatapnya melalui pantulan cermin. "Biarkan dia menunggu sampai bosan. Aku tidak akan menemuinya lagi." Pelayan menunduk dan pergi. Begitu pintu menutup, Yanti mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di balik pagar tinggi, ia melihat sosok Wildan berdiri diam di bawah pohon mangga. Kaosnya sederhana, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap sama, tenang dan yakin. Yanti memandangi sosok itu lama. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar. Sesuatu yang sangat asing. Rasa bersalah. "Kenapa kau tidak menyerah saja, Wildan?" bisiknya getir. Sore harinya, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang, membuat tirai berayun liar. Yanti berada sendirian di ruang tamu, semua pelayan sudah tertidur di paviliun belakang. Ia mencoba menjangkau buku yang tergeletak di meja kecil. Jaraknya sedikit terlalu jauh. Ia condong ke depan, tangan meraih, namun roda kursinya bergeser di atas lantai marmer yang licin. Tubuhnya terjatuh keras. "Ah, ah," serunya, suaranya tertahan. Benda-benda berjatuhan, tapi tak ada yang mendengar. Hujan deras turun di luar, menenggelamkan suara apapun dari dalam rumah. Yanti mencoba mengangkat tubuhnya, kedua tangannya gemetar, lalu sesuatu terjadi. Kakinya menegang. Bukan mati rasa, bukan kosong. Ada tenaga di sana, kecil, tapi nyata. Ia menekan lantai dengan kakinya. Tubuhnya terangkat sedikit. Matanya membulat. Napasnya naik turun cepat. "Tunggu, aku bisa menopang," bisiknya tak percaya. Ia mencoba lagi. Lebih kuat. Kakinya bergetar hebat, tetapi lututnya tidak langsung jatuh. Ia berhasil menahan tubuhnya selama beberapa detik sebelum kembali ambruk. Yanti menangis, tapi bukan karena sakit. Tangisnya bercampur tawa kecil, tawa yang penuh keheranan dan kelegaan. "Wildan, apa yang kau lakukan padaku?" Ia mencoba sekali lagi. Kedua kakinya kini menekan lantai dengan lebih mantap. Perlahan, sangat perlahan, tubuhnya terangkat. Gemutar. Bimbang. Tapi naik. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Yanti berdiri. Di atas kedua kakinya sendiri. Udara dalam ruangan terasa berhenti. Suara hujan menjadi latar bagi keajaiban kecil yang akhirnya terjadi. Yanti menatap bayangannya di kaca besar. Ia berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulut, menahan isak yang pecah. "Aku berdiri, aku benar-benar berdiri." Ia memejamkan mata, merasakan dunia yang selama ini hilang, kembali kepadanya. Namun di balik rasa haru itu, muncul sesuatu yang lain. Sebuah rasa takut. Takut untuk mengakui apa yang baru saja terjadi. Takut menerima bahwa keajaiban itu datang dari seseorang yang dulu ia hina. Tiba-tiba, klek, pintu terbuka. Seorang pelayan masuk, lalu terkejut setengah mati melihat Yanti berdiri tanpa bantuan. "Bu Yanti, astaga, kaki ibu, ibu bisa berdiri." "Diam," bentak Yanti cepat. "Jangan bilang siapapun. Tidak ada seorang pun boleh tahu. Tapi Bu, keluar." Pelayan itu membungkuk gugup lalu berlari keluar. Begitu pintu tertutup, Yanti jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap kedua tangannya yang bergetar di udara. "Aku bisa berdiri," bisiknya. Lalu kenapa rasanya seperti aku kalah? Untuk kesekian kalinya, ia menangis. Tapi kali ini berbeda. Tangis yang dalam, bukan karena sakit,
Tetapi karena tembok kesombongannya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Malam datang cepat. Hujan mulai reda. Yanti duduk di kursi dekat jendela, memandangi pagar rumahnya. Dari balik tetesan hujan, ia melihat bayangan Wildan. Pria itu masih berdiri di sana, basah kuyup, sambil membawa tas anyaman lusuh yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Yanti membuka jendela perlahan. Angin malam membawa aroma tanah basah masuk ke dalam kamar. "Wildan," panggilnya pelan. Tapi suaranya tertelan angin. Wildan tidak mendengar. Ia hanya menatap rumah itu sebentar, membungkuk sedikit, seperti seseorang yang pamit tanpa kata, lalu berbalik. Langkahnya perlahan menghilang di balik jalan kecil yang gelap. Yanti menatap punggungnya sampai bayangan itu lenyap sepenuhnya. "Bodoh," gumamnya lirih. "Kau bahkan tidak tahu, aku sudah berdiri. Dan aku bahkan belum sempat bilang terima kasih." Ia menutup jendela, lalu menatap bayangannya sendiri di kaca. Sosok yang ia lihat malam itu bukan lagi wanita sombong yang menganggap dunia ada di bawah kakinya. Yang ia lihat adalah wanita yang rapuh, namun jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yanti berdoa dengan suara bergetar. "Kalau benar Tuhan masih peduli, tunjukkan jalan agar aku bisa meminta maaf kepada orang yang kau kirim untuk menolongku." Langit perlahan cerah. Sisa hujan memantulkan cahaya lampu jalan. Dan dalam kesunyian malam itu, Yanti Prameswari, wanita yang dulu yakin Tuhan meninggalkannya, akhirnya merasakan sesuatu yang lebih besar dari kesembuhan. Kerendahan hati. Ia belum tahu bahwa esok pagi Wildan akan datang sekali lagi. Dan kedatangannya bukan untuk memijat, tetapi untuk pamit. Namun sebelum itu terjadi, Yanti sudah siap. Bukan sebagai wanita angkuh, melainkan seseorang yang ingin menebus kata-kata kasarnya di masa lalu. Pagi berikutnya datang dengan cahaya keemasan. Burung-burung berkicau di taman. Aroma tanah basah setelah hujan semalam masih terasa. Yanti membuka mata perlahan. Ia melihat kedua kakinya, kaki yang kini bisa ia gerakan bebas. Sudah seminggu sejak malam keajaiban itu. Seminggu ia bisa berdiri. Seminggu ia belajar berjalan perlahan tanpa bantuan. Dan sudah seminggu pula Wildan tidak pernah datang lagi. Ia bangkit berdiri, berjalan perlahan ke jendela, masih sedikit limbung, tapi kuat. Pagar tempat Wildan biasa berdiri kini kosong. Tidak ada sosok sederhana dengan tas anyaman itu. Hanya angin pagi yang membawa daun-daun kering menari di jalan. "Dia benar-benar pergi," bisiknya. Yanti memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku bahkan belum sempat bilang terima kasih. Atau meminta maaf." Ia berbalik dan duduk di kursi. Segala hal yang dulu menjadi kebanggaannya, rumah megah, uang, status sosial, tiba-tiba terasa hampa. Yang ia rindukan hanyalah sosok sederhana yang datang membawa harapan, dengan tangan kasar dan senyum tulus. Pelayan masuk membawa sarapan. "Bu, pagi ini banyak tamu ingin menjenguk. Mereka dengar ibu sudah mulai bisa berdiri." Yanti menatapnya datar. "Suruh mereka pulang." "Tapi Bu, aku tidak ingin pamer kesembuhan. Aku hanya ingin menemui seseorang." Pelayan itu terdiam sesaat. "Ibu, maksudnya Wildan?" Yanti menatapnya dengan mata berkaca. "Kau tahu di mana dia?" "Setahu saya, dia tinggal di ujung kampung, di balik sungai. Rumah kecil dekat ladang bambu." "Siapkan mobil. Sekarang." Perjalanan menuju kampung itu terasa seperti perjalanan menuju dunia yang berbeda. Jalan aspal berubah menjadi tanah berbatu. Di kiri dan kanan, hamparan sawah luas terpapar angin. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa lepas. Yanti memandangi mereka dari jendela. Mereka sangat berbeda dari dirinya. Namun anehnya, ia iri pada kesederhanaan mereka. Mobil berhenti di depan sebuah gubuk kecil berdinding papan. Asap tipis keluar dari dapur. Di teras rumah, Wildan duduk memotong batang serai, mencampurnya ke dalam lesung kayu. Kaosnya kumal, namun wajahnya tetap tenang.
Yanti turun perlahan dari mobil. Kakinya sedikit gemetar, namun ia melangkah tanpa bantuan. Langkah pertama, kedua, ketiga. Setiap langkah terasa seperti mukjizat kecil. Wildan mendongak, terkejut. "Bu Yanti?" Yanti berhenti beberapa meter di depannya. Ia menatap Wildan lama, mata yang kini tak lagi sombong, melainkan penuh rasa syukur. "Aku datang, bukan sebagai nyonya besar," katanya dengan suara bergetar, "tapi sebagai seseorang yang berhutang nyawa padamu." Wildan berdiri cepat, matanya melebar. Kau bisa berjalan." Yanti tersenyum. Air mata mengambang di ujung matanya. "Bukan karena dokter, bukan karena uangku, tapi karena tanganmu dan keyakinanmu." Wildan menunduk, suaranya lirih, hampir seperti takut terdengar angin. "Saya hanya berusaha, Bu. Kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari saya." Yanti langsung menggeleng, cepat dan pasti. "Tidak, Wildan. Tuhan mengirimmu untuk menolongku, dan aku justru menghina utusannya." Ia mendekat perlahan. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Kau tahu, malam itu aku berdiri untuk pertama kalinya. Dan hal pertama yang kupikirkan bukan diriku sendiri," suaranya pecah, "tapi tentangmu. Aku ingin kau tahu, aku percaya padamu sekarang." Wildan terdiam. Tangannya menggenggam lesung kayu begitu erat, hingga ruas jarinya memutih. "Saya tidak butuh terima kasih, Bu. Melihat ibu sembuh saja sudah cukup." Yanti menggeleng keras. "Tidak. Aku berutang janji padamu." Wildan menatapnya, bingung. "Janji? Apa?" Yanti menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Hari itu, aku menantangmu di depan semua orang. Aku bilang, kalau kau bisa membuatku berjalan, aku akan memberimu apapun yang kau mau." Ia menatap dalam, berani. "Bahkan, aku rela menjadi istrimu." Wildan tersentak, wajahnya memerah. "Bu, tolong. Jangan bercanda soal itu." "Aku tidak bercanda." Yanti menatapnya, mata tajam namun lembut. "Tapi dunia kita memang berbeda. Kau mungkin berpikir aku tak pantas." Wildan hampir berbisik. Aku tidak pantas untukmu, Bu." Yanti melangkah lebih dekat, hanya sejengkal dari wajahnya. "Kau pikir aku masih peduli pada dunia yang selama ini memenjarakanku? Wildan, dulu aku sombong karena takut kehilangan harga diri. Dan justru saat aku jatuh, kaulah yang mengajariku arti harga diri yang sesungguhnya." Ia menyentuh dadanya sendiri. Keberanian untuk bersyukur. Wildan menunduk ke tanah. "Saya hanya orang kecil, Bu." Yanti menatapnya lembut. "Dan aku hanya wanita yang pernah lupa caranya bersyukur. Tapi bersamamu, aku belajar lagi." Angin berhembus pelan, menggoyang daun-daun bambu yang tumbuh di sekitar rumah kecil itu. Keduanya berdiri dalam keheningan panjang, hanya suara angin dan burung-burung yang menjadi saksi. Yanti menatapnya dalam. "Wildan, aku tidak peduli bagaimana dunia memandangku. Aku hanya ingin menepati janjiku. Aku ingin hidup dengan seseorang yang pernah menyembuhkan kakiku dan hatiku." Wildan menatapnya lama sekali. Lalu perlahan, ia tersenyum. "Saya tak tahu harus berkata apa, Bu." "Cukup katakan ya," bisik Yanti. Matanya berkaca-kaca. Wildan menggeleng pelan. "Saya bukan siapa-siapa. Tapi, kalau ibu sungguh ingin, saya akan menjaga ibu. Bukan karena janji itu, tapi karena saya tulus." Yanti tersenyum. Bukan senyum angkuh seperti dulu, tapi senyum yang hangat, manusiawi. Ia menunduk sedikit, meraih tangan Wildan yang kasar namun hangat. "Mulai hari ini, jangan panggil aku Ibu. Panggil aku Yanti." Wildan menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Suaranya gemetar. "Yanti." Angin membawa aroma serai dan tanah basah memenuhi udara. Burung-burung kembali berkicau,
seolah ikut merestui momen itu. Yanti tersenyum sambil menghapus air matanya. "Terima kasih, Wildan. Karena kau, aku bukan hanya bisa berjalan lagi. Aku bisa merasa hidup lagi." Beberapa bulan kemudian, villa besar keluarga Aditama tak lagi tampak seperti istana dingin. Halaman depannya berubah menjadi kebun kecil penuh tanaman herbal. Wildan duduk membuat ramuan, sementara Yanti duduk di sampingnya, tertawa melihat anak-anak desa yang datang berobat. Yanti bukan lagi wanita sombong yang dulu duduk di kursi roda. Kini ia berjalan tegak, bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta yang menyembuhkan. Dan di tengah angin sore yang lembut, Yanti berkata pelan namun mantap, "Janji sudah kutepati, Wildan. Dan ternyata, menjadi istrimu adalah hadiah terbesar yang pernah Tuhan berikan padaku." Wildan menatapnya dengan senyum hangat. Kesombongan bisa membuat seseorang lumpuh, tapi cinta bisa membuat siapapun berdiri lagi. Mereka saling berpandangan, dua jiwa dari dunia berbeda yang dipersatukan bukan oleh status atau harta, melainkan oleh keajaiban dan ketulusan. Langit senja berubah jingga, menutup kisah mereka dengan hangat, seolah Tuhan sendiri menuliskan akhir cerita itu. Kadang, Tuhan menyembuhkan bukan lewat dokter, bukan lewat obat, tapi lewat orang sederhana yang datang dengan hati yang tulus. Dulu, Yanti Prameswari adalah wanita yang punya segalanya, kecantikan, harta, dan kekuasaan. Namun ia baru menemukan arti kehidupan ketika ia kehilangan semua itu, dan Tuhan mempertemukannya dengan Wildan, seorang pria sederhana yang membawa keajaiban lewat kesabaran, doa, dan cinta yang murni. Dan dari kisah ini, kita belajar. Kesombongan bisa membuat kita lumpuh. Bukan hanya di kaki, tapi juga di hati. Namun kerendahan hati dan kasih sayang, itulah yang mampu menyembuhkan luka yang tak dapat disentuh obat apapun.